Oke. Rontanya. Nah, oke. Oke, pada Minggu sore ini saya berkesempatan wawancara dengan Pak Ali Sarbani, sekolah developer. Untuk mulainya saya sudah searching, Pak. Pak Ali itu 26 September 74 kalau salah. Oh, 76. Salah. Oh, satu tanya. Berarti Ini di Facebook? Facebook enggak, 26 Agustus 76 ya, 26 Agustus ya. Saya udah searching itu Virgo Naga ya. Saya udah searching dulu tuh. Apa artinya? Artinya apa? Tidak ada artinya, saya nggak ngerti. Ya artinya pokoknya nek gue lahir 26 Agustus tujuannya Virgo. 76 tujuannya Naga. Aku ora pakar ngon bidang sio dan zodiak saya nggak pakar. Nah, nanti malah mengarang bebas nanti. Iya. Yang simpel-simpel dulu aja, Pak. Ya. Nah, kesibukannya sekarang apa, Pak Ali? Saya kesibukan utama sebagai developer perumahan. Oke. Developer perumahan menengah ke atas. Menengah atas. Ya, jadi tidak menggarap segmen menengah dan ke bawah. Itu. Yang maksudnya atas tuh paling murah di Pak Ali itu berapa harganya? Menengah itu kisaran perumahan saya harga 400 sampai 500. Itu menengahnya ya. 400 600 lah. Di Balaraja itu harga paling murah 450. Balaraja itu Bekasi, Tangerang. Ya, sampai ke 650. Itu. Terus di Batang itu mulai starting 1,5 M sampai 3 M. Oh, Royal Kalista tuh. Royal Kalista betul ya. Oh, berarti itu atas ya? Atas ya, menengah atas ya. Padahal di Batang ya? Nah, Batang menengah atas. Kalau di Jakarta mungkin ya cukup menengah atas juga. Kalau di Jakarta mana? Oh, yang harga satu. Kalau harga segitu kan. Oh, oke ya, sudah. Ya karena cicilannya kan berarti sekitar 15 sampai 30 jutaan kan per bulan. Jadi harus orang punya income sekitar 40-50 juta lah untuk beli. Banyak juga tapi pasarnya. Alhamdulillah lumayan. Tahun ini kita jualan tanpa rumah contoh sudah di atas 10 unit yang terjual. Oke. Tahun ini 8 bulan. Oh, 8 bulan sudah terjual berapa? Ya di atas 10. Di atas 10. Ya. Itu untuk market menengah ke atas cukup lumayan bagus. Targetnya sih tahun 2023 kita sold out. Total berapa sih? 86 unit. 86, berarti ya 15%-an ya sudah terjual. Ya, 15%. Di Facebook dulu kan Pak Ali sering ngadain workshop sekolah developer. Ya. Itu apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Workshop sekolah developer. Jadi sekarang orang itu kan bebas mengambil positioning ya. Kita mau, kalau dulu sekolah itu kan ada sekolah SD sampai SMA. Sekarang tuh kita boleh mau bikin sekolah developer, sekolah properti, sekolah saham itu bebas ya, karena sosial media. Tapi by the way, sekolah developer pun nama tersebut saya patenkan di HAGI juga. Ya. Itu melatih atau ngajari orang-orang yang berminat di bisnis perumahan, khususnya perumahan menengah ke atas. Jadi di menengah dan menengah. Bedanya perumahan menengah atas sama perumahan RSS selain harga apa, Pak? Untuk di usahanya. Ya, kualitas bangunan, kerapian lingkungan itu. Dan jualnya apa nggak susah menengah atas dibanding yang RSS? Ya, tergantung pikiran kita. Tergantung pikiran. Ya. Kalau saya merasa lebih mudah menengah ke atas, karena menengah ke atas kan rata-rata punya duit. Dan pembeliannya rata-rata cash keras dibandingkan orang yang menengah bawah rata kebanyakan KPR. Gitu bro. Jadi sekolah developer ini ngajari orang yang minat di bisnis developer perumahan, tidak tahu caranya, saya ajari mulai dari tidak punya modal, tidak punya tanah, bagaimana tanpa modal, tanpa punya tanah bisa bisnis perumahan. Nah caranya gimana? Harus punya skill. Nah sekolah developer ini ngajarin skillnya, bagaimana supaya kita tidak punya tanah, tidak punya modal, tapi bisnis perumahan kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya mengadopsi dari Pegawai Properti Indonesia Ciputra tahun 80-an juga mengembangkan Pondok Indah.
itu tanpa modal sama sekali. Jadi modalnya semua dari Pak Alim Sulyong. Ciputra dapat saham 50% tanpa modal. Hanya modalnya skill. Tapi bukan ngomong tanpa modal dalam properti, ya udah bikin seminar lagi enggak ya? Enggak, ya, itu kan sebenarnya kalau asalnya ada tempat lain tanpa modal tanpa properti. Bisa punya perumahan gimana caranya jual seminar? Ada, bukan Pak Ali loh, bukan. Ya semua orang kan kadang caranya masing-masing. Ya orang kan kadang berpikir bahwa Pak Ali katanya bisnis perumahan sukses untung miliaran ke masuk seminar. Kan itu sebenarnya menurut saya pertanyaannya salah. Harusnya pertanyaannya kan begini, Pak Ali sudah bisnis perumahan untungnya banyak atau masih mau ngisi seminar ya. Berarti kan alhamdulillah saya masih mau ngisi seminar kan itu. Masih ngasih berbagi ilmu. Saya mau masih berbagi ilmu. Banyak kan orang sudah kaya nggak mau berbagi ilmu. Ya. Banget mahal banget. Iya, mahal banget. Misal maupun mahal banget. Dan jarang pengusaha properti yang mau buka-bukaan rahasia dapurnya. Kalau di sekolah developer kita bongkar semua. Gitu. Terus nah, kalau mundur ke belakang Pak Ali dulu start mulai dari broker rumah ya, pernah cerita? Iya, pernah. Broker rumah tahun 2010 saya brokeran rumah, termasuk di kompleks perumahan saya di Grawait sini saya tinggal. Saya dulu tahun 2010 ngawali sebagai broker. Saya nempelin pasang MMT itu. Ya, broker independen saya tidak ikut prinsipal. Era prinsipal itu kayak era rewet gitu. Terus gimana ceritanya? Ya jadi broker bisa dapat duit, dapat fee 10 juta saya belajar. Belajar? Iya, saya belajar. Saya selalu belanja untuk dari atas. Ya, dari atas. Jadi nggak banyak. Ya saya paling beli motor. Pertama beli motor Mio, terus habis itu saya belanjakan bagaimana menjadi developer, bagaimana memahami tentang kecerdasan finansial, bagaimana saya membangun kekayaan dari properti, mulai berinvestasi, dan sekarang saya sudah punya tanah free ya 1 hektaran. Free nganggur ya. Itu memang ya. Ini tahun depan udah mulai satu plot. Jadi saya punya. Boleh tahu di mana Pak? Ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jalan Raya. Dulu saya nabung tahun 2016, saya beli murah 1,3 miliar. Kalau sekarang ya, itu pasarannya sekarang ya mungkin sudah, kalau sekarang mungkin sudah 13 M-an. Buset. Ya. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun naik 1000%. Tapi belum tahu Pak, kok bisa punya sampai 1,3-nya dulu dah? Nah saya kan dari 2010 saya jadi broker, 2012 saya mulai ngembangin perumahan 3 unit. Dulu jual kaping-kaping tanah? Enggak pernah kaping. Enggak pernah jual kaping. Jadi saya main langsung ke rumah. Ya, 3 unit, terus 10 unit, 20 unit, sana naik terus. Start mulai dari 3 unit? 3 unit, saya gulung sampai sekarang. 3 unit kan baru paling luasnya cuma 250 meter. Saya beli rumah pojokan di tengah kota Semarang, saya cacat jadi 3, uangnya bukan dari saya, dari partner saya, investornya saya dapat lumayan 30%. Itu start mulai pertama berapa? Ya. Terus kembangnya 10 unit, saya nggak ada investor, terus 20 unit, terus 104 unit. 2015 saya sudah mengembangkan 104 unit. Tapi startnya dari 3 ya? Startnya dari 3. Ingat ya. Jangan lihat sekarangnya startnya dari broker dari 3. Prosesnya sudah 12 tahun di perjalanan saya. Ya, orang kan lihatnya sekarang, wah enak. Ya, setiap proyek mesti ada masalahnya, ada tantangannya. Tapi yang penting konsepnya adalah kita sabar, sabar tabah ya kan, kuat menghadapi segala macam cobaan. Nanti kan lama-lama masalah itu kan selesai. Itu belum masalah baru lagi. Ya kita bikin proyek baru lagi ya, masalah baru lagi. Tapi kan sudah mulai kita paham mulai mahir ya, di lapangan mulai. Ya. Kalau nggak ada masalahnya nggak ada duitnya. Ya betul. Nggak ada masalah berarti nggak ada duit. Makin besar duitnya, makin besar masalahnya. Nah, makanya kita harus punya tim supaya masalah itu tidak kita hadapi sendiri, tapi kita hadapi dengan tim kita. Dengan rame-rame, super tim ya, Superman. Kita punya bagian hukum, kita punya bagian bisnis development, kita punya bagian konstruksi, kita punya bagian marketing, mulai lengkap. Ya, makanya saya bisa di rumah, saya bisa pergi ngisi seminar
Karena timnya sudah jalan sendiri. Saya autopilot. Alhamdulillah semi autopilot. Semi Kalau autopilot. saya nggak berani autopilot full karena itu menurut saya masih berbahaya karena developer itu masih banyak deviasinya. Deviasi itu apa? Deviasi itu sesuatu yang tidak standar gitu. Contoh. Contoh perizinan aja kan nggak ada namanya perizinan itu kwitansi bayar itu kan jarang. Oh, contoh yang sepele itu. Contohnya kayak gitu. Tapi bukunya sekarang sudah lebih gampang Pak. Maksudnya one stop shop, one stop apa? One stop single submit. Nah, itu. One single submit OSS itu gampang, setengah jam 1 jam jadi. Tapi paketannya dari OSS itu syarat dan ketentuannya banyak sekali. Jadi makanya Menteri Bahlil pun bilang, Menteri Investasi dan BKPM itu kan, Kepala BKPM mengatakan bahwa di Indonesia ini kesulitannya adalah karena kesulitan di perizinan. Nah, seandainya perizinan itu dipermudah, mungkin ya negara kita sangat maju. Oh, maksudnya perizinan SIU, PTP itu? Sekarang udah nggak ada titik. Oh ya, terganti ya. Nggak ada sekarang. Makanya NIB berbasis resiko. Biasanya kalau di perumahan itu perizinan yang rumit apa Pak? Contoh yang rumitnya? Satu aja yang rumit. Ya kan sekarang kan peralihan ya dari IMB ke PBG. Kalau dulu izin mendirikan bangunan namanya sekarang jadi PBG, perizinan bangunan gedung. Itu tambah rumit atau tambah simpel? Nah, menurut saya sih tambah rumit ya. Oh, tambah rumitnya? Oke, dijelasin Ya, simpel. tambah rumitnya itu karena peralihan. Ya, mungkin dari infrastrukturnya, sistemnya dari pemda terkait mungkin belum siap, masih perlu sosialisasi SOP-nya dan sebagainya. Terus beberapa kali kemarin juga website-nya sering drop ya gitu. Tapi kalau mungkin sudah ketemu PBG ini lebih mudah sebenarnya. Dibanding EB ya? Simpel ya. Kalau dulu ngurus izin lokasi sampai 3 bulan, 6 bulan, sekarang izin lokasi 1 bulan. Dan izin lokasi namanya sekarang sudah ganti lagi, bukan lagi izin lokasi apa gitu. Tapi pada dasarnya pemerintahan sekarang lebih pro ke investasi dengan merubah PBG ini menjadi lebih mudah. Jadi kalau dulu Presiden bilang bahwa IMB dihilangkan itu bukan berarti Dosan IMB, tambah izin. tapi diganti namanya PBG, perizinan bangunan gedung. Oke. Jadi sebenarnya tidak rumitnya itu ya karena mungkin peralihan ya. Kalau sudah ketemu sih mungkin caranya mudah. Dan lama-lama kita pun mulai ketemu jalannya. Nah, tapi buat yang untuk mau mulai itu menurut saran Pak Ali lebih baik mulai dari broker atau gimana? Atau mulai dari Mulai jadi developer aja tuh. nggak perlu broker? Nggak perlu belajar setelah developer nanti langsung praktek. Kita banyak konsultasi di sana. Oh, kenapa? Ilmu broker nggak terlalu kepake? Bukannya sama-sama nyari lahan? Kelamaan bro. Kelamaan bro. Jadi broker nggak kaya-kaya. Ya bisa sih kalau punya prinsip kantor 10 gitu. Punya prinsip 10 ya bang bisa. Tapi kalau nggak mau cepat kaya ya lebih cepat. Bisnis developer itu lebih cepat. Kita dengar dulu. Oke, hujan. Hujan. Ya. Oke, yang namanya itu. Oke, lanjut. Pakai sih didorong. Saya ini Pak. Jangan. Iya. Nah, baju dulu ya. Ya, mau sedikit ya. Ini sekarang bahas yang 2023 yang orang selalu ngomong Pak. Tanggapan apa? Katanya resesi, kalau Pak Ali gimana? Resesi dulu tuh apa Pak? Resesi itu yang saya tahu kan kondisi ekonomi sebuah negara drop dibandingkan pendapatannya. Kalau nggak salah ya. Saya takutnya juga ngarang-ngarang salah ya. Tapi intinya kan resesi itu kan antara pendapatan dan ekonominya muternya kurang kenceng lah. Ya. Padahal sebenarnya nggak usah takut ya. Tiap tahun gitu. Ya kalau dari dulu ya tahun 2004 tuh saya sudah dengerin namanya resesi itu dari dulu. Saya ngalamin juga ya. Pernah, pandemi ya pernah. Masih hidup ya sekarang. Kalau saya sih prinsipnya yang penting optimis ya. Prinsipnya optimis bahwa kalau Tuhan kasih jalan ya nggak ada masalah. Ya kalau saya punya prinsip begini, ketika orang bilang resesi mereka akan menunda pembelian, tidak buka perumahan. Kalau di situ justru malah saya buka perumahan. Saya sekarang lagi mau mengakuisisi lagi lahan di Bogor 2 hektar. Berarti karena permintaannya masih tinggi untuk pembelian, untuk di kacamata Pak Ali? Dalam pikiran saya masih tinggi.
Masih tinggi orang cari rumah. Oke. Karena mainnya menengah atas ya, jadi mungkin segmennya tidak mengalami yang resesi ini. Biasa kan orang itu kan dibagi menjadi dua ya. Orang yang satu itu bingung cari uang, yang satu bingung taruh uang. Nah, target market saya itu orang-orang yang bingung taruh uang. Nah, ketika resesi nanti kan orang bisnisnya nggak untung atau investasi di apa kurang menjanjikan. Nah, kalau di properti kan insya Allah harga mesti naik rata-rata minimal 10% per tahun. Nah, kalau inflasinya tidak sampai 10% kan masih aman-aman aja, jadi uangnya aman ya. Tapi kan orang minta takutnya gitu, terus properti kan juga bukan barang liquid. Ya. Justru kekuatannya properti itu nggak liquidnya itu. Kok bisa? Ini contoh maksudnya orang bandingin emas. Mas butuh uang kan tinggal ke toko emas. Lah iya, kalau properti kan ini investasi, bukan investasi itu kan kayak kita nanam pohon, bukan bisnis. Jadi harus dibedakan mana investasi, mana yang bisnis. Ya, kalau Anda bandingkan dagang dan investasi ya salah. Kecuali saya dagang properti kan beda lagi. Tapi kalau orang investasi ya namanya investasi itu butuh waktu. Kalau taruh uang, kalau dapat duit namanya skema ponzi ya kan. Kayak gitu yang sering yang banyak bubar ya gitu. Ya. Dan malah ada peminatnya juga. Selalu ada peminat. Iya, saya pandemi tahun 2020, 2021 alhamdulillah saya lewati. Ya, di saat itu pun saya jualan juga. Saya jualan juga cukup bagus. Nggak jelek-jelek amat. Tapi turun, Pak, dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya memang paling turun 2020, paling parah. Awal pandemi ya? 2021 udah mulai naik. Sekarang sudah normal? 2022 ini sudah kencang banget. Sudah kencang lah. Ya nanti lihat 2023 kan? Iya, semua saya kira semua kembali ke mindset kita ya. Nah saya selalu berpikirnya bahwa kalau Tuhan punya kehendak tidak ada yang tidak mungkin. Nah kan tidak semua, ibaratnya orang semua bisnis kena. Iya, orang bisnis properti itu banyak yang bangkrut ya. Bangkrut itu kan namanya di dalam bisnis kan banyak penyebabnya ya. Satu bisa salah tata kelola keuangan, bisa salah tata kelola manajemen timnya, ya kan. Bisa uangnya dipakai ke hoya-hoya. Nah, kayak gitu kan, ya juga kayak gitu. Gitu. Ya juga karena faktor itu juga bisa. Gitu. Oh iya. Coba nikmatin dulu gitu. Barangkali penuh. Kalau belum mungkin punya sensor mungkin. Ini malam ya. Oh no, dia nggak punya. Kita jual aja bro. Iya. Ya,